Puji Tuhan, Shalom. Kalau Pada malam hari yang indah ini, firman Tuhan pada doa malam keluarga saya ambil di dalam Imamat 6 ayat 89 baru ayat 12-13. Kita baca bersama. Haleluya. Imamat 6 ayat 89, berikut loncat ayat 12-13. Imamat 6 Ayat 89, berikut loncat ayat 12-13. Puji Tuhan, sudah dapat katakan amin. 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 Kita baca bersama 3, 2, 1. Hendaklah Tuhan Berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ayat 12. Api yang ada di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar korban lemak, korban Keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini sangat tertarik pada ayat ini, pada ayat 6 ini, Imamat 6 ini ayat 89 dan 12-13 ini berbicara tentang korban bakaran. Di sini Tuhan perintahkan melalui hambanya Musa, dan perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Mama baca ayat ini, Mama bayangkan, bukan main kan kalau pada zaman Taurat, betapa sukar kita untuk melaksanakan keselamatan itu. Amin. Di situ saat membaca kita ayat firman Tuhan ini di ayat 6 ini, kita bersyukur yang tak habis-habisnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi korban. Amin. Terus tidak perlu repot-repot untuk menjaga. Bayangkan kalau zaman perjanjian lama ini, korban bakaran itu harus menyala terus semalam-malaman sampai pagi, tidak boleh padam. Amin. Bayangkan itu Tuhan Yesus berkasih sayang dalam kehidupan kita umat manusia. Tuhan Yesus so ambil alih itu. Amin. Dia sendiri menjadi korban. Amin. Sehingga kita tidak perlu lagi membakar korban sampai pagi. Amin. Imam-imam yang kesiankan berarti bagaimana mereka semalam-malaman itu menjaga api itu. Jadi marilah kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menghayati betul-betul bagaimana kasih sayang Tuhan itu dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Sehingga bayangkan kalau orang mau baca tentang perjanjian lama ini, imamat bilangan, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima keselamatan. Harus ada korban. Korban apa? Berupa lembu, berupa sapi, berupa apa? Domba. Bayangkan kalau orang tidak punya itu, berarti tidak ada keselamatan. Amin. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang sangat indah, dahsyat, dan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga Dia sendiri datang langsung ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Sehingga tidak perlu lagi ada korban. Amin. Tuhan Yesus bilang apa? Sudah selesai. Amin. Di atas Dia di atas kayu salib. Dan bayangkan di ayat 12 dia bilang, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah,
janganlah dibiarkan padam. Bayangkan itu betapa kerasnya di zaman Taurat. Bayangkan di sana di sini dikatakan harus, ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bayangkan kalau kata harus itu berarti perintah yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Amin. Berapa banyak domba yang harus dipersembahkan setiap hari. Bayangkan satu malam tidak boleh padam. Amin. Betapa susahnya itu keselamatan yang diperoleh dalam hukum Taurat. Jadi kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Jangan sia-siakan itu. Amin. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan dirinya. Darahnya yang mahal yang tidak ada noda dan dosa untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan, Mama baca ini, aduh, setengah mati sekali kok tekang itu zaman perjanjian lama untuk kita meraih keselamatan. Amin. Setiap hari harus bakar korban sampai pagi, tidak boleh padam. Puji nama Tuhan. Jadi harus setiap hari ada korban, tiap hari ada domba, tiap hari ada. Paling kecil itu korban yang kita berikan kepada Tuhan pada zaman Taurat itu adalah burung merpati. Bayangkan kalau orang tidak sanggup membeli burung, tidak sanggup membeli domba, tidak sanggup membeli kambing, tidak sanggup membeli lembu, tidak bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Jadi kita sudah menerima kasih karunia Tuhan lewat pengorbanan di atas kayu salib. Mari kita jaga betul-betul, kita jaga benar-benar keselamatan Tuhan berikan kepada kita yang secara cuma-cuma. Amin. Tidak perlu keluar uang. Amin. Tidak perlu, bayangkan kalau domba sekarang berapa? Kambing aja paling rendah itu 3 juta, 4 juta harganya loh. Bayangkan kalau zaman Taurat, masuk hadirat Tuhan harus ada 4 juta. Amin. Tetapi dengan Tuhan Yesus bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hatimu di hadapan Tuhan yang Tuhan cari. Yes. Amin. Bukan hartamu, hatimu yang Tuhan cari, yang Tuhan minta. Karena Tuhan sudah serahkan dirinya. Amin. Yes. Tuhan sudah persembahkan tubuhnya. Tuhan sudah persembahkan darahnya sebagai korban yang tidak bercela. Amin. Kalau anak-anak Tuhan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu keterlaluan. Amin. Keterlaluan, menyia-nyiakan berkat Tuhan yang tidak terkira. Amin. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Hanya untuk mencari kesenangan kehidupan dunia yang fana. Amin. Mari kita pelihara kehidupan kita dengan Tuhan Yesus, dengan menjaga api Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan lewat kehidupan kita agar tidak padam. Amin. Api Roh Kudus itu apa, saudara? Di saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan bilang apa? Diam di murid-muridnya di loteng Yerusalem diam. Tuhan akan memberikan penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus. Amin. Untuk menjaga kita selalu bersama-sama dengan Roh Kudus, Tuhan katakan di sini apa? Api yang harus di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Di sini, jadi kalau di sini ini kan hanya kiasan, amin. Bagaimana kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah berikan itu. Dan Tuhan yang harus kita jaga adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, amin. Tiap pagi kita membangun korban persembahan kita lewat apa? Lewat doa, amin. Bayangkan cuma doa aja masa kita tidak bisa lakukan. Dibanding dengan perjanjian lama ini harus ada korban bakaran yang begitu mahal. Amin. Sapi, bayangkan kalau sapi sekarang berapa? Paling murah 50-60 juta harga sapi. Amin. Kalau untuk dikorbankan hanya itu supaya keselamatan. Amin. Tapi dengan Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya untuk kita. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini sehingga dia mengorbankan hidupnya untuk kita. Amin. Jadi marilah kita sebagai orang Kristen, amin, umat yang dipilih Tuhan. Kalau orang lain mencari-cari Tuhan, tapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sendiri yang datang mencari kita. Yes. Amin. Jadi untuk itu mari kita jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Kalau Mama mau baca ini tentang imamat ini, bagaimana korban keselamatan, korban punya macam-macam korban yang ada di sini. Ada 5 macam korban atau 6 macam korban, dan semua itu membutuhkan apa? Sapi, domba. Dan bayangkan kalau tidak ada punya uang untuk masuk dalam bait Allah, otomatis orang tidak bisa masuk. Amin.
Tetapi Tuhan Yesus sudah mengerjakannya dalam kehidupan kita lewat karyanya di atas kayu salib. Tuhan hanya menuntut dalam kehidupan kita apa? Hati kita yang selalu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Amin. Kehidupan yang kita harus jaga dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang sungguh mahal. Amin. Yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Amin. Malah kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita menjaga supaya apa? Di saat Tuhan Yesus datang, kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Sehingga apa? Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Karena kita sanggup menjaga hati kita sanggup menjaga kehidupan kita ini terus menyala di hadapan Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kita memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga Tuhan bilang apa? Kita adalah anak-anaknya, kita dalam mempelainya. Amin. Jadi inilah yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Marilah kita terus menjaga api Roh Kudus itu dalam kehidupan kita terus menyala. Amin. Yaitu dalam doa kita, lewat ketaatan kita dalam firman Tuhan. Amin. Lewat ketaatan kita dalam kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja yang Tuhan minta, bukan persembahan yang mahal-mahal. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan.